Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mutni waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, untuk manusia, dan juga tak satu pun ciptaan Allah di muka bumi ini yang sia-sia ataupun tidak ada gunanya. Ya, semua itu pasti ada hikmah ataupun ada manfaat ataupun ada gunanya. Jadi bersyukur kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik, ya, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan bersyukur juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah, ya. Amanah untuk mengatur segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini, ya. Karena sebelum diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudah ditawarkan sama makhluk-makhluk lain, maka makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini gak ada yang mau kecuali manusia, ya. Pada dasarnya juga sebenarnya sombong, ya, manusia itu sebenarnya juga sombong, ya. Mereka mau menerima amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan senangnya, ya. Padahal kenyataannya ya Allah alam, ya. Apakah mereka mampu untuk memegang amanah tersebut atau tidak, itu tentunya tergantung pada pribadi kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan di dalam salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Insyaallah berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Shadaqallahul adzim. Jadi makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ini, tafsirnya adalah Dia Allah, ya, Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak ataupun menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjadikan alam ini, ya. Alam ini baik bumi, langit,
udara, ya, laut dan sebagainya. Pokoknya semua alam ini yang menciptakan adalah Allah. Dan hakikatnya penciptaan alam ataupun bumi yang ada di muka bumi ini itu diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Untuk itu pandai-pandailah kita menjaga ekosistem yang ada di alam ini, sehingga generasi-generasi penerus juga akan mampu menikmati kekayaan alam yang ada khususnya di Indonesia ini. Pandai-pandai kita memanfaatkan, ya, tidak boleh kita istilahnya itu berlebih-lebihan di dalam memanfaatkan segala sesuatunya tentang hasil-hasil bumi, laut maupun udara yang ada di Indonesia ataupun kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik yang berada di laut, yang berada di bumi maupun yang berada di udara. Dan juga Allah lah yang menciptakan berlapis-lapis langit, bahkan ada 7 langit, ya, ada 7 langit diciptakan oleh Allah. Itu juga hakikatnya diperuntukkan juga untuk manusia. Dan juga Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, karena semua itu ciptaan dari Allah, maka Allah itu maha mengetahui semua yang ada di muka bumi ini. Jadi tak satu pun, ya, lepas dari pandangan ataupun pengawasan Allah apapun yang kita kerjakan, ya, apapun yang kita lakukan dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, Allah tetap mengetahui. Bahkan hati nurani kita aja, insya Allah maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterkaitan dengan semua yang sudah diberikan Allah kepada kita ini, tentunya kita harus pandai-pandai untuk mensyukuri, ya, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tentunya dengan sudut pandang ataupun cara kita yang berbeda-beda. Insya Allah salah satu kita misalnya diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, maka cara mensyukurinya adalah kita mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki, dan kita sampaikan kebenaran tentang ilmu pengetahuan itu kepada orang lain, tentunya dengan niat lillahi ta'ala, ya, karena Allah pun juga perintahkan sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, ya. 1 ayat di sini tentunya ayat tersebut usahakan yang sudah mampu kita aplikasikan, mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi Allah perintahkan sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Tentunya walaupun 1 kita sudah bisa untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya soal salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, ya, itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Di situ maksudnya adalah kepadamu aku menyembah dan padamu pula aku memohon pertolongan, ya. Menyembah kemudian minta pertolongan. Jadi kita menyembah dulu kepada Allah, nggak bisa diputar balik, ya. Kita belum mengabdi, belum menyembah, sudah kita minta tolong, nah itu kurang pas.
Jadi kata-kata iya karena butuh, iya karena nasta'in, tentunya kita sujud, ya, takwa dulu kepada Allah. Kemudian kita mohon pertolongan. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kita ini juga disuruh minta tolong tentunya dengan sabar, ya, dengan sabar. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya itu sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, itulah Allah mengatakan seperti itu. Pokoknya kalau bisa jadikan kesabaran itu sebagai penolong. Dan sesungguhnya, ya, yang demikian itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Itu kalau bisa ya bagaimana caranya kita jangan merasakan sholat itu berat, ya. Kita berusaha supaya gimana caranya jadi orang yang khusyuk. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya belajar boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.